Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini, kami boleh bangun menikmatinya. Dan saat ini, kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon sekiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua, sehingga boleh membaca, merenungkan, serta memahami firman-Mu ini, dan terus melakukannya dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 4 ayat 2-5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah dengan mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari pembacaan ini, tema perenungan kita yaitu hiduplah. Ada kisah tentang seorang anak kecil yang sedang menonton film zombie bersama ayahnya. Setiap kali ada adegan menegangkan, si anak menutup mata dan berkata, "Ayah, ini hidup atau cuma pura-pura hidup?" Sang ayah tertawa dan menjawab, "Itu zombie nak. Mereka jalan, tapi sebenarnya mati." Lucu, tapi sebenarnya menyentil kita juga. Karena kadang manusia bisa berjalan, bekerja, dan beribadah, tapi sebenarnya tidak sungguh-sungguh hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Minggu Paskah kita diingatkan bahwa kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa di masa lalu, tetapi dasar dari kehidupan baru. Melalui pembacaan kita pada saat ini, Paulus menegaskan bahwa hidup orang percaya yang sudah dibangkitkan bersama Kristus harus tampak nyata dalam doa, ucapan, dan tindakan. Di ayat 5, Paulus memakai kata berjalan atau menjalani hidup, bukan sekedar melangkah secara fisik, tetapi menunjuk pada cara hidup yang terus berlangsung setiap hari. Artinya, hidup orang percaya adalah perjalanan yang tampak nyata dalam perilaku, keputusan, dan relasi. Hidup yang sungguh-sungguh hidup bukan diukur dari napas dan rutinitas, melainkan dari kehidupan yang dijalani dalam relasi dengan Tuhan dan juga sesama. Bapak Ibu Saudara-saudari juga anak-anak yang dikasihi Tuhan. Melalui Kolose pasal 4 ayat 2-5 yang kita baca pada saat ini, Paulus mengajarkan 3 hal. Yang pertama, tetap terhubung dengan Tuhan. Hidup seorang Kristen tumbuh dari doa yang tekun, bukan dari kesibukan semata. Yang kedua, tetap sadar dan waspada. Hidup yang bangkit berarti hidup yang peka, tidak tidur dalam iman. Yang terakhir, tetap membawa rasa. Kita diajak untuk senantiasa memancarkan kasih dalam hidup ini. Hidup yang dibangkitkan bukan hidup yang asal lewat, tetapi hidup yang memberi rasa, warna, dan juga makna. Yesus tidak mati dan bangkit supaya kita sekedar berjalan di dunia ini, melainkan supaya kita
sungguh-sungguh hidup dengannya dan baginya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua untuk semakin memahami firman Tuhan ini dan terus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk waktu sejenak yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Kami telah membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, dalam segala keterbatasan kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk memahami firman-Mu ini dan terus melakukannya dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu membawa seluruh keberadaan kehidupan kami dalam segala tugas, tanggung jawab, usaha, dan apapun itu ya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kami semua. Saat ini juga kami berdoa untuk semua umat-Mu dimanapun Engkau membawa mereka. Seluruh warga jemaat dimanapun Tuhan membawa mereka dalam kehidupan setiap hari, dalam tugas dan tanggung jawab, dalam usaha, pendidikan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Juga kami berdoa untuk segenap kekasih-kekasih kami yang saat ini dalam pergumulan karena segala sakit penyakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya untuk memperoleh kesembuhan. Biarlah dari sana mereka boleh memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan saja. Juga kami berdoa untuk yang saat ini sedang dalam pergumulan karena duka cita, kiranya Tuhan senantiasa menghiburkan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita. Juga kami semua ya Tuhan dimanapun Tuhan membawa kami pada saat ini, kiranya Tuhan senantiasa memberi hikmat, kekuatan, dan juga kesehatan bagi kami untuk terus melanjutkan hidup karunia Tuhan. Juga kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, juga melindungi sehingga dalam hikmat Tuhan boleh senantiasa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami juga berdoa. Kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami hari ini dan seterusnya. Kiranya Tuhan senantiasa memeliharakan kami. Kesehatan, kekuatan, hikmat, biarlah terus menjadi bagian dari kehidupan kami. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami, ini permohonan kami yang kami bawa. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada saat ini Bapak Ibu. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita.